karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Allah. Firman Tuhan yang menjadi nats khotbah dalam ibadah pertanyaan kita saat ini tertulis di dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 9 sampai dengan ayat 18. Marilah kita dengar dan renungkan firman Tuhan. Saya akan membacakan untuk kita demikian. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kalau kita baca pasal 19 ini mulai dari ayat 1, maka secara sederhana dapat kita pahami bahwa pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat 18 ini merupakan uraian praktis dari 10 hukum Taurat atau hukum Musa, dan dibagi dalam 2 bagian sebagaimana pembagian hukum Taurat yang biasa kita dengar, yaitu hukum yang mengatur relasi manusia dengan Tuhan Allah dan relasi manusia dengan sesamanya. Kedua hukum ini diterapkan dengan satu dasar yang membuat setiap umat Israel wajib menjalankannya sebagaimana ditulis di dalam ayat 2 pasal 19 ini yang berkata, "Kuduslah kamu bahwa aku Tuhan Allahmu kudus." Ada 7 kali sebutan akulah Tuhan yang dicatat mulai dari ayat 2 sampai dengan ayat 18 kitab Imamat ini, yang menegaskan bahwa dasar pelaksanaan hukum dan ketentuan yang diuraikan dalam nas ini tidak lain adalah takut akan Tuhan. Setiap orang yang menjalankan hukum ini selalu berorientasi pada ketaatan kepada Tuhan Allah, yaitu Allah yang kudus. Oleh karena itu, apa yang diuraikan di dalam nats khotbah kita ini
merupakan pembuktian dari bagaimana seseorang menunjukkan kasihnya kepada Allah yang diaplikasikan dengan mengasihi sesamanya manusia. Kasih kepada Allah yang sudah lebih dahulu mengasihi manusia dinyatakan dalam bentuk-bentuk yang real, nyata dalam kehidupan sehari-hari dan dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Ini sangat jelas terurai di dalam nats khotbah kita. Tetapi sekali lagi ditegaskan bahwa seseorang yang membuktikan kasihnya kepada sesamanya tidak ada kepentingan lain yang menumpang di dalamnya. Tidak ada kepentingan siapapun di dalamnya, termasuk seseorang yang memenuhinya. Tidak ada upaya mencari nama baik atau pencitraan, hanya dimotivasi oleh takut akan Tuhan. Nats khotbah kita ini sudah sangat jelas menguraikan bagaimana seseorang menyatakan ketaatannya kepada Tuhan dengan menyatakannya kepada sesama manusia. Kalau boleh kita perhatikan dari seluruh ayat, mulai dari ayat 9 sampai dengan ayat 18, di sana dapat kita lihat yang pertama, kepedulian yang ditunjukkan kepada orang miskin dan orang asing atau orang yang tidak kita kenal sekalipun, dengan cara membagi atau menyisakan hasil panen gandum dan anggurnya menjadi bagian atau berkat bagi orang lain, menjadi bagian bagi orang miskin atau orang asing yang tidak kita kenal. Yang kedua, menghargai harta benda milik orang lain dengan tidak mengambil, tidak mencurinya, tidak memeras, dan tidak merampasnya. Lalu yang ketiga, memelihara hubungan yang baik dan membangunnya dengan nilai-nilai kejujuran. Tidak berbohong atau tidak berdusta, apalagi sampai bersaksi dan bersumpah dusta dengan menyebut nama Tuhan. Membebaskan diri dari menutupi kekesalan hati. Jangan menyimpan kebencian kepada orang lain. Adalah lebih baik berterus terang menegur sesama agar tidak mendatangkan dosa kepada diri sendiri. Jangan mendendam. Lalu yang keempat, kewajiban memberikan hak orang lain dengan tidak menahan-nahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Lalu yang kelima, menghormati orang-orang lain dengan tidak mengutuki orang tuli yang walaupun mungkin kutukan kita tidak didengarnya, tetapi itu adalah sebuah dosa di hadapan Tuhan. Kemudian jangan membuat batu sandungan di depan orang buta. Dan yang keenam adalah bertindak atau berlaku adil kepada semua orang. Di dalam ayat 15 dicatat, janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Keadilan tidak dipengaruhi oleh status sosial siapapun, baik orang kecil atau orang besar. Perkara keduanya harus tetap dilihat dari kacamata takut akan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, hal-hal yang kita sebutkan tadi sangat-sangat relevan dengan kehidupan sosial kita saat ini. Apa yang disebutkan dalam nats khotbah kita menjadi bagian dari keseharian kita. Bukankah dunia sosial kita diwarnai dengan terjadinya ketidakpedulian, penindasan kepada orang miskin, tidak respek dengan orang-orang asing, tidak mau berbagi dengan sesama, terjadinya pencurian, pemerasan, perampasan, hubungan yang tidak baik, kata-kata yang menyakitkan, saksi dusta, penyebaran berita bohong atau hoax, tergerusnya kejujuran, keangkuhan semakin merajalela, penyepelean kepada orang-orang difabel dan orang-orang yang memiliki kemampuan berbeda dengan kita, itu masih terjadi.
Intinya dunia sudah ada pada zona degradasi kasih, degradasi moral. Semuanya terjadi karena banyak orang tidak takut lagi kepada Allah. Atau kalau kita mau merenungkannya, mungkin makna kekudusan Allah sebagai dasar tindakan kasih dipahami hanya dalam konteks ritual. Tampil bersahaja, terlihat saleh dalam ibadah, dalam keagungan kebaktian-kebaktian, dan hal-hal lainnya yang bentuknya ritual semata. Lalu cara hidup sosial dianggap tidak ada hubungannya dengan kekudusan. Inilah yang sangat penting disadari setiap orang. Sebagaimana disebutkan tadi bahwa motivasi dan dasar tindakan kita adalah pengakuan akan kekudusan Tuhan Allah. Allah sendiri berfirman, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Hidup kudus di hadapan Allah justru bukan bermakna saleh semata, terlihat bersahaja dalam tampilan-tampilan lahiriah. Karena kata kudus itu sendiri berarti dikhususkan, terpisah dari yang lain, berbeda dari yang lain. Maka kekudusan kita adalah berbeda dari dunia ini, karena kita sudah dikhususkan Tuhan menjadi pengikut dan penyembah Dia yang kudus, yang berbeda dari ilah-ilah lain yang disembah oleh bangsa-bangsa lain. Sehingga kekudusan kita terletak pada kekudusan Tuhan yang harus dinyatakan dengan meniru Allah, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Allah adalah Allah yang peduli kepada kita, sebab kasih-Nya telah memilih dan menuntun umat Israel menuju sebuah kehidupan yang di dalamnya ada jaminan hidup. Allah adalah Allah yang mengasihi kita, yang telah menebus kita dari dosa melalui Yesus Kristus. Allah adalah Allah yang Maha Kasih, yang tidak membalaskan dosa kita dengan hukuman, melainkan dengan penebusan. Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang mengajarkan kita kebenaran dan kejujuran, pengorbanan dan keterus-terangan, yang benci dengan kepura-puraan. Maka sifat-sifat Allah itulah yang seharusnya kita nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, dunia yang kita hidupi ini membutuhkannya. Membutuhkan orang-orang kudus yang menyatakannya dalam tindakan-tindakan sosial. Marilah kita semakin terbeban melihat keadaan kita, sehingga kita semakin rindu untuk menyatakan kasih Tuhan melalui perbuatan-perbuatan sebagaimana diperintahkan firman Tuhan, yang membuktikan bahwa kita adalah umat Tuhan, umat Tuhan yang hidup di dalam kekudusan Tuhan Allah kita. Amin. Marilah kita berdoa. Segala puji dan hormat dan kemuliaan kami sembahkan kehadirat-Mu Allah Bapa di sorga, Allah yang kudus, yang sudah memberikan kehidupan ini kepada kami, dan yang tetap memelihara, menjamin seluruh kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih juga buat firman-Mu ya Tuhan, yang mengingatkan kami supaya kami selalu menjadi orang-orang yang dapat melakukan kebaikan-kebaikan, kepedulian kepada sesama, tindakan-tindakan keadilan, dan bentuk-bentuk kasih yang real yang boleh kami nyatakan dalam kehidupan sosial kami. Itulah sebagai tanda bahwa kami adalah orang-orang yang Tuhan sudah kuduskan. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah kebenaran firman-Mu kami aminkan, sehingga dengan tuntunan Roh Kudus-Mu kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa untuk keadaan kami saat ini yang masih dibayang-bayangi penyebaran virus corona. Bapa di sorga, berbelas kasihlah Engkau melihat kehidupan kami. Kiranya Engkau semakin memberikan hikmat bijaksana bagi setiap orang, bagi pemerintah, dan juga bagi seluruh masyarakat, supaya saling menopang dan saling mendukung di dalam upaya pemutusan penyebaran virus ini.
Kami berdoa buat seluruh aktivitas sekolah-sekolah saat ini. Bagi anak-anak kami yang masih belajar dari rumah, kiranya keadaan ini tidak menyurutkan semangat mereka untuk tetap belajar dengan baik. Demikian juga penyelenggaraan pendidikan, sekolah-sekolah dan guru-guru yang mengajar mereka juga dapat memakai setiap media untuk pelaksanaan proses belajar mengajar dengan baik, sehingga keadaan ini tidak akan menyurutkan pendidikan yang sedang berlangsung saat ini. Bapa di surga, kami berdoa buat seluruh orang-orang yang sedang sakit. Biarlah Engkau yang memulihkan dan menyembuhkan mereka. Yang berduka Engkau hiburkan, dan yang lemah Engkau kuatkan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah keadaan ini mengajarkan bahwa kami harus saling menolong, saling peduli dan saling menopang. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki dari hidup kami sebagai orang-orang yang Tuhan pilih, yang Tuhan kuduskan menjadi pengikut dan penyembah Engkau. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dan ampunilah dosa kami ya Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin.